Doa ibu. Di tengah malam, musik lembut. Suara jangkrik malam dan angin berhembus pelan. Alkisah. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang ibu bernama Maryam bersama anak semata wayangnya, Hasan. Maryam adalah seorang janda miskin. Suaminya wafat ketika Hasan masih kecil, meninggalkan mereka hanya dengan sebuah rumah kecil dan sebidang tanah kering. Namun Maryam tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia berkata kepada anaknya, "Nak, jangan takut pada sedikitnya harta, tapi takutlah jika hatimu sedikit bersyukur." Hasan tumbuh menjadi anak yang rajin dan berbakti. Ia membantu ibunya bertani, meski hasilnya tak seberapa. Setiap malam, Maryam selalu bangun di sepertiga malam terakhir, berdoa sambil meneteskan air mata. "Ya Allah, Engkau telah mengambil suamiku. Tapi jangan Engkau ambil semangat anakku. Jadikan dia anak yang beriman dan lindungi dia dimanapun berada." Doa itu ia ucapkan setiap malam tanpa putus, meski hidup mereka tak juga membaik. Suatu hari, Hasan memutuskan untuk merantau ke kota. Ia ingin mencari kerja agar bisa membahagiakan ibunya. Maryam menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pergilah, Nak. Tapi jangan lupa, jika engkau lelah di dunia, pulanglah kepada Allah." Hasan mencium tangan ibunya dan berangkat dengan langkah mantap. Namun, di dalam hatinya, ia menahan tangis. Ia berjanji akan kembali membawa kebahagiaan untuk ibunya. Hari-hari di kota ternyata tidak mudah. Hasan bekerja sebagai buruh di pelabuhan, memanggul karung berat dari pagi hingga malam. Upahnya kecil, tapi ia tetap bersyukur. Setiap kali lelah, ia ingat wajah ibunya yang berdoa di tengah malam. Namun, suatu hari, musibah terjadi. Saat bekerja, sebuah peti besar jatuh menimpanya. Hasan pingsan dan dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Malam itu, Maryam Di desanya, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia merasa hatinya gelisah, dadanya sesak tanpa tahu sebabnya. Ia langsung berwudu dan bersujud. "Ya Allah, lindungilah anakku. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi Engkau Maha mengetahui segalanya." Air mata mengalir di pipinya. Ia berdoa begitu lama, hingga fajar menyingsing. Sementara itu, di rumah sakit, dokter berkata Bahwa napas Hasan mulai melemah. Namun, ketika fajar tiba, denyut nadinya perlahan kembali. Tubuhnya mulai hangat. Dokter terkejut. Ini ajaib, seolah ada kekuatan yang membangunkannya kembali. Hasan, Membuka mata dengan lemah. dalam mimpinya, ia merasa melihat cahaya lembut dan suara ibunya yang berbisik. "Nak, bangunlah. Ibu masih menunggumu." Setelah beberapa hari, Hasan pulih sepenuhnya. Begitu sembuh, hal pertama yang ia lakukan adalah pulang ke desanya. Ia ingin memeluk ibunya yang selama ini tak pernah berhenti berdoa untuknya. Ketika tiba di rumah, Maryam sedang duduk di beranda, memintal benang. Melihat anaknya datang, ia berdiri dengan air mata bahagia. "Hasan, Nak, ibu tahu Allah telah menjagamu." Hasan memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, doamu telah menyelamatkanku. Aku mendengarnya, bahkan saat aku tak sadarkan diri." Hari-hari setelah itu, Hasan bekerja keras di desanya sendiri. Ia membuka usaha kecil, membantu para tetangga, dan memastikan ibunya hidup dalam ketenangan. Maryam tersenyum setiap kali melihat anaknya salat tepat waktu. Ia tahu, doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Meski terkadang jawaban Allah datang lewat jalan yang tak disangka. Beberapa tahun kemudian, Maryam wafat dalam tidur dengan wajah tersenyum damai. Di sampingnya, Hasan menemukan secari kertas lusuh berisi tulisan tangan ibunya. "Jika aku tiada nanti." "Jangan bersedih, Nak. Ibu hanya berpindah tempat untuk terus mendoakanmu dari surga." Hasan menangis lama sambil memeluk surat itu. Namun dalam tangisnya, ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Sahabat, Dari kisah Maryam dan Hasan, kita belajar bahwa doa ibu tidak pernah berhenti di bumi, karena ia terbang langsung ke langit, menembus segala penghalang. Di balik setiap keberhasilan anak, ada air mata dan sujud panjang
seorang ibu di tengah malam. Dan tak ada kasih yang lebih tulus di dunia ini. Selain doa ibu yang tak kenal lelah memohonkan keselamatan untuk anaknya, Rasulullah bersabda, "Tidak, Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua." Hatar Tirmizi. Maka, selama ibu kita masih hidup, dekatilah dia, bahagiakan dia, dan mintalah doanya. Karena itu pintu surga di dunia. Doa ibu adalah pelindung yang tak terlihat, tapi kekuatannya mampu mengubah takdir.